sendiri iman, beriman, tapi hatinya tidak. Ini dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 8, wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mengaku diri beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Temanya apa, Bu? Ya? Amalan. Bu, apa temanya? Kemarin kisah siapa coba? Ayo. Masih ingat, Bu, kisah siapa, Bu? Waduh, lupa semua nih. Tematik Al-Quran. Ingat-ingat tuh kisah apa kemarin tuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk hari kedua ya kalau nggak salah ya, bulan Rajab. Ini termasuk 4 bulan yang Allah istimewakan. Tolong ini bulan ini jangan sia-siakan ibadahnya. Apa bahasa ya? Perkuat ibadah. Karena ini termasuk bulan istimewa. Saya nanya sama ibu-ibu nih. 4 bulan itu bulan Rajab. Yang kedua bulan Sya'ban. Ini bulan yang misak sendiri ini, Rajab. 3 bulan beruntun tuh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Itu nyatu tuh 3 tuh. Yang satu misah. Ini bulan ini Rajab. Makanya di 4 bulan ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan tidak ada menyakiti sesama, berperang. Kenapa? Ini istimewa. Bulan ini termasuk bulan hebat ya. Ada sebagian ulama mengatakan, berpendapat di 4 bulan ini pahala itu berlipat-lipat. Pun dosa, perbuatan dosa pun dilipat juga. Beda kalau kita diserang, boleh kita melawan. Tapi selama tidak ada penyerangan dari pihak non muslim misalnya, tidak boleh. Bulan ini haram, dilarang. Jaga amalannya. Yang tadi itu Ustaz tadi Rabbi fir warham itu baca sebanyak-banyaknya itu komplit itu. Rabbi fir warham atub alayya. Perbanyak baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan sampai bulan Ramadan, masuk di bulan Ramadan. Kalau perlu sampai Syawal, tuntas puasa 30 hari, luar biasa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Keberkahan di bulan Ramadan dan Sya'ban, tidak malas ibadah, berkah itu. Makanya hidup nggak berkah itu, ibadah tuh malas gitu. Buat ibadah malas, rezeki merasa kurang terus. Nggak berkah berarti. Coba perbaiki sholat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tematik Al-Quran, saya tidak usah menjelaskan amalan Rajab lah, udah paham semua kayaknya, udah hafal di luar kepala. Saya coba ingin mengulas di bulan ini, jangan sampai kita menjadi seorang yang munafik.
Karena tematik Al-Quran, lebih banyak saya mengutip Al-Quran. Dan pernah saya sampaikan, saya ngingetin saja, jangan sampai di bulan ini ada muncul salah satu ciri munafik menurut Al-Quran. Kalau Al-Quran berbicara tentang munafik, kayak apa sih orang munafik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, mengaku diri beriman tapi hatinya tidak. Ini dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 8, wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mengaku diri beriman kepada Allah, hari akhir, namun Allah menyatakan wa ma hum bimu'minin, tidak mereka itu beriman. Kata Allah, mengaku-ngaku diri iman, hatinya tidak beriman. Yuhadi'unallah walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, yang dia tipu itu dirinya sendiri. Hakikatnya begitu. Yang kedua, hatinya sakit. Orang kalau munafik itu hatinya lagi sakit itu. Maksudnya apa? Sebagian tafsir menjelaskan tidak yakin dengan kebenaran Islam, ragu-ragu. Kita harus yakin hatinya bahwa semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW semuanya benar, kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengaku diri bukan perusak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 11, padahal dia perusak. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka menjawab, orang munafik itu, innama nahnu muslihun, kami itu orang yang berbuat kebaikan, perbaikan. Tapi tindak tanduknya, tingkah lakunya berbuat kerusakan, kekufuran, kemaksiatan, membuat onarlah, kerusakan di bumi semuanya. Kemudian dalam ayat yang lain, karakter orang munafik itu suka menghina mukmin sebagai orang yang bodoh, orang yang tolol. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, ketika dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana manusia mereka pada beriman kepada Allah, qalu, mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha, apakah saya harus beriman seperti orang-orang yang bodoh itu, tolol itu, as-sufaha, tolol, bodoh lah, merendahkan sekali lagi. Masa saya harus beriman seperti mereka? Gak mau lah, itu orang munafik itu. Merendahkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati, kalau kita ahli ibadah, ahli zikir, jaga benar hati kita. Buang sejauh-jauhnya hati merendahkan, mengucilkan, menyudutkan, mencela dan lain sebagainya. Kalau kita ingin selamat di dunia wal akhirah, makanya orang ahli surga itu mulutnya nyaman, hatinya nyaman, adem, bikin orang adem. Itu Pak Nasrul pertama. Ya pertama, dagang wae ini. Yang kelima, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang munafik itu suka mengolok-olok orang mukmin. Kalau berkumpul nih dengan orang beriman, saya setuju, sepakat saya dengan kalian.
saya beriman seperti kalian, tapi di belakang mereka menipu, bohong. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka berkumpul bertemu dengan orang beriman, qalu amanna, saya beriman, saya setuju, saya sepakat. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka berkumpul kembali dengan setan-setan mereka, kelompok mereka, orang munafik mereka, qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami itu tetap setia sama kalian. Hei orang-orang munafik begitu. Inna ma nahnu mustahzi'un, kami hanya mengolok-olok doang. Hati saya mah tetap sepakat dengan kalian. Ketika saya bertemu dengan orang beriman, saya mengucapin qalu amanah, itu ngolok-olok aja. Makanya ciri orang munafik itu suka mengolok-olok orang yang beriman. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang keenam dalam surat An-Nisa 138-139, Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Hati-hati nih, jangan sekali-kali menjadikan pelindung pemimpin orang yang kafir. Hati-hati, ini Allah subhanahu wa ta'ala, jangan ikut-ikutan. Kalau kita sebagai seorang muslim mukmin sejati, pegang ayat Allah, basyiril munafiqin, beri kabar gembira mereka orang-orang munafik, bi anna lahum azaban alima, siksaan alima yang pedih. Siapa mereka? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Paham ya Bu ya? Jaga. Kita berusaha pemimpin kita yang orang muslim, orang beriman. Ini Allah perintahkan. Itu loh. Jangan ikut-ikutan yang lain. Ya Pak Ji? Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketujuh, orang munafik itu kalaupun sholat itu pamer, ria, males-males tuh, sholatnya males, cuman biar dilihat saya sholat kok. Orang beriman kok itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika sholat itu qamu kusala, kusala tahu? Malas-malas, cuman pamer doang, biar jangan dianggap nggak sholat. Qamu kusala yura'unan nas, ingin biar dilihat orang, pamer lah, ini saya tuh wali sholat ini. Hati-hati. Wala yazkurunallaha, tidak pernah berzikir kepada Allah illa qalila, kecuali sedikit. Makanya kalau ingin biar jangan disebut orang munafik, jangan wala yazkurunallaha illa qalila, perbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sedikit, maaf, khawatir nanti muncullah kemunafikan di hati kita. Kenapa jelas ini? Wala yazkurunallaha illa qalila. Kalaupun ingat kepada Allah cuman sedikit. Kalau lagi susah, kalau lagi seneng nih, nggak ingat sama Allah, baru-baru zikir. Ya udah, jadi. Kemudian yang terakhir, apa kira-kira menurut Allah orang yang disebut munafik? Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar. Itu senang itu menyuruh orang pada kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan, kekufuran. Orang mau ibadah dihalang-halangilah.
Ya Allah, jangan sampai kita sebagai seorang muslim mukmin ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah kema'rufan biar Islam jangan berkembang lah. Padahal dia orang muslim. Ya Allah, hatinya munafik itu. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum, tangannya menggenggam. Apa maksudnya, Bu? Kikir, pelit, tidak mau membantu padahal dia mampu secara materi. Masa bolak-balik itu, hati-hati. Berat memang orang yang mampu itu secara materi itu berat. Kalau salah saja ya, ada orang kesulitan, kesusahan, kelaparan, dia diam saja, awas kena ayat Al-Ma'un itu. Yukadzibu biddin, bohong dia punya agama. Di antaranya apa? Celah anak yatim, tidak peduli dengan anak yatim, tidak memberi makan orang-orang yang miskin. Kalau orang nggak punya wajar, Allah juga tahu. Makanya berat itu. Orang-orang yang berharta itu luar biasa. Nasullaha fanasiyahum, ciri orang munafik kata Allah, lupa sama Allah, tidak pernah berzikir. Kalaupun sholat pamer, yuraunan nas, ingin dilihat manusia. Sodako ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Hati-hati. Karakter orang munafik itu ingin dilihat. Sodako ingin dilihat, sholat ingin dilihat, menolong orang ingin dilihat. Kalau nggak dilihat orang nih, disaksiin orang, nggak tersek kayaknya. Para jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 68, wa'adallahul munafiqina wal munafiqat, Allah menjanjikan kepada orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, wal kufar, dan orang-orang yang ingkar. Apa itu? Nar jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Hiya hasbuhum wa la'anahumullah, dilaknat oleh Allah, walahum azabum muqim, sudah dilaknat, walahum azabum muqim, azab siksa Allah yang kekal. Kami tutup dengan surat An-Nisa ayat 146 atau 45. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Doh, orang munafik itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala jahannam, tapi fid darkil asfali, paling bawahnya neraka. Keraknya neraka itu paling panas itu. Kalau masak air, Bu, yang paling panas atas atau bawah? Oh, paling bawah itu panas sekali. Keraknya neraka. Makanya kalau masak nasi itu yang jadi kerak yang bawah. Kenapa? Karena panas dekat api. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah minan nar, dari neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari siksanya. Dengan cara apa? Dalam surat yang keempat ayat 147 Allah menyatakan, ma yaf'alullah bi'azabikum in syakartum wa amantum. Biar kita tidak disiksa oleh Allah, Allah minta dua. Syakartum, bersyukur, wa amantum, beriman dong kepada Allah. Yakin apa yang disampaikan oleh Allah kebenaran, apa yang disampaikan oleh Rasul itu kebenaran. Sami'na wa ata'na, dengarkan dan taati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Allahumma rabbana ya Allah, inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana ya Allah wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in. Allahumma rabbana sallallahu وأمانك وعيادك من كل الشيطان المريض الجبار الذي عن الذي بقي الذي إنك على كل شيء. اللهم ربنا يا الله إنا بنعمتك فقنا بالتقوى والاستغفار والمدينة كسر. اللهم ربنا بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان يا الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بلغنا رمضان يا الله يا susun jamak salat syaraf ya Allah istiqomah ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa nawwir lana